Anda kembali bersama kami di Morning Show. Nah, ini bagi yang suka madu. Suka madu? Suka madu kan? Suka. Tapi nggak mau di madu kan? Jangan, ya ampun, jangan sampai di madu. Atau mandi madu? Mandi madu lengket juga, saya mandi pakai sabun aja, pakai air. Oh ya, ya boleh deh. Nah, ini kita akan ajak Anda untuk belusukan ke Taman Lebah Madu. Nah, kita akan lihat seperti apa sih proses pembuatan madu dan juga ada banyak terapi-terapi yang bisa memanfaatkan dari sengatan lebah seperti itu. Nah, ini katanya sih, ini wiki sampai di sengat lebah. Nah, itu dia. Makanya pulang-pulang liputan agak-agak bengkak dia. Karena di sengat lebah ya. Nah, ini seperti apa sebenarnya kegiatan dan aktivitas yang bisa kita dapatkan. Kita juga bisa berwisata ke Taman Lebah Madu itu yang ada di Cibubur. Kita akan jalan-jalan bersama Wiki Adrian di The Belusukan berikut ini. Ya pemirsa, saya dan Anda pasti tahu manfaat madu bagi kesehatan manusia. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya memproduksi madu. Makanya saya sedang main-main ke Taman Wisata Lebah yang berada di area Cibubur, Jakarta Timur. Saya penasaran di dalam ada apa aja. Anda juga pasti penasaran kan? Ikutin saya makanya. Saat menikmati sejuknya udara dan rindangnya pepohonan, saya dikejutkan oleh suasana ramai dan ceria. Rupanya, Taman Wisata Lebah sedang menerima kunjungan dari anak-anak PAUD. Nggak mau ketinggalan, saya pun ikut bergabung dengan mereka. Lumayan, daripada jalan-jalan sendirian. Ya pemirsa, karena sekarang saya sedang berada di area peternakan madu, berarti saya harus menggunakan topi dan juga jaring agar wajah saya terlindungi dari sengatan lebah. Mas, ini berarti topi yang harus saya pakai ya? Iya. Caranya ini dipakai dulu. Ada lagi Pak topi Pak. Oke, oke nggak? Masih oke ya? Terus setelah itu langsung dipakein. Di sini ya? Iya. Oke. Kurang. Siap. Kekecilan ya? Tapi nggak apa-apa deh, asalkan mukanya ketutupannya aja ya. Kalau yang ininya nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Oke, siap. Sekarang saya siap ke area peternakan lebah. Let's go. Dia diambil, didatangkan untuk mengambil madu yang ada di sekitar kita, ya. Nah, kalian bilang ini ratu baru, itu pasti tahu. Lebah pekerja itu lebah betina yang tidak bisa bertelur, karena ratunya adalah pemimpin kelompok, ya. Fungsi dari madu tersebut bukan hanya untuk sumber cadangan makanan mereka, tapi untuk mengatur suhu di dalam kota koloni ini. Setelah lelah, anak-anak pun istirahat. Dan saatnya saya lanjut mengeksplor tempat ini. Ya pemirsa, kalau untuk Anda yang suka sekali berolahraga, setelah berolahraga daripada Anda minum minuman yang nggak jelas, mendingan minum air madu. Karena air madu ini adalah suplemen alami untuk segera mengembalikan kefitan dari badan kita setelah berolahraga. Minum air madu yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita minum. Enak nggak? Enak! Ih. Ya, walaupun sekarang saya sedang berada di area peternakan lebah, namun untuk sentra produksi madu dari Madu Pramuka berada di area Jawa Tengah. Karena area Cibubur, Jakarta Timur ini dinilai sebagai sebuah lokasi yang terlalu bising untuk lebah dapat memproduksi madunya. Karena lebah adalah termasuk serangga ataupun hewan yang sangat sensitif terhadap kondisi area sekitarnya yang terlalu banyak polusi suaranya.
Makin banyak hal yang saya temui di tempat ini. Saya jadi makin penasaran ingin tahu lebih banyak lagi soal lebah madu. Saya langsung temui saja ahlinya. Pak Witri, kita kan sedang berada di area peternakan lebah, tapi kita nggak pakai cadar dan lain sebagainya, itu emang nggak apa-apa ya? Sebenarnya untuk safety prosedurnya sih kita harus menggunakan topi masker dan juga pakaian penutup semuanya ya, pelindung sampai ke tangan juga. Tapi karena kita lagi mau panen, nggak terlalu diperlukan Ya, karena nanti sebenarnya ya? agak-agak ribet jadi kurang fleksibel sip. lah. Baik tipsnya gitu ya Mbak. Ada yang bilang bahwa kalau kita berdekatan dengan lebah itu kita nggak boleh melakukan gerakan yang tiba-tiba. Ya, Itu yang juga refleks. seperti itu ya? Iya betul, selain ada gerakan yang refleks yang mengejutkan, Ya. wangi-wangian yang menyengat pun juga itu kalau kita berhubungan sama lebah sebaiknya tidak menggunakan wangi-wangian yang terlalu menyengat. Ini prosesnya gimana sih Mbak? Dari nektar terus kemudian bisa jadi madu itu gimana? Oke, kalau untuk prosesnya sendiri, jadi ini dalam satu koloni ini kan ada anggota keluarga lebah ya. Jadi ada lebah ratu, lebah jantan, dan juga lebah pekerja. Nah, untuk tugasnya yang mencari nektar bunga adalah lebah pekerja. Dia kan menghisap nektar bunga, kemudian nektar bunga itu akan masuk ke dalam perutnya lebah, pulang ke sarangnya, dikeluarkan lagi, hasil yang tadi nektarnya masuk ke dalam perut. Nah, barulah jadi madu seperti ini. Dalam satu kotak ini, satu koloni namanya, itu lebahnya, ratunya hanya satu. Karena tugas lebah ratu bertelur, seumur hidupnya ini hanya bertelur aja. Ratu itu dia kawin hanya sekali aja, kemudian dia sisanya bertelur. Ini kalau kita lihat ada sel-sel ya? Ini kalau kita bisa perhatikan baik-baik, ini kayak ada mengkilat-mengkilat seperti air ini. Ini adalah madu. Ini madu yang belum penuh ya, belum siap panen. Tapi kalau yang warnanya putih transparan seperti ini adalah madu yang sudah siap panen. Warnanya transparan. Kalau kita tekan ini keluarnya madu. Kita ada sarang yang madunya sudah siap untuk dipanen ya, Iya, Mbak betul. Witri, ya? Kita langsung Kita mau melakukan coba panen pemanenan ya. aja. Oh baik. Mana yang mau sip. dipanen ini aja ya. Pertama Ini kalau aja. untuk tahap prosesnya sendiri ya. Pertama kita pilih dulu. Yang pasti kita harus memilih sisiran mana yang siap untuk dipanen. Kita bisa lihat dari sebenarnya kalau yang musim panen benar-benar musim panen bunga raya itu hampir semuanya ini tertutup oleh segel madunya. Jadi ini hampir ketutup. Tapi kebetulan ini belum musimnya. Betul. Jadi hanya sebagian saja, tapi ini juga sudah lumayan nanti hasilnya. Jadi pertama adalah kita bersihkan dulu lebah-lebahnya dari sisiran bingkai sarang ini. Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk mengetahui lebih banyak hal menarik lagi dari tempat ini. Tetaplah di Belusukan.